Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Rambu Anartimoha. Saya dari kelas reguler pagi B dengan NIM T3121052. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dari semester 4 awal sampai hari ini dengan merakit PC. Langsung masuk kepada cara merakit PC. Langkah pertama yaitu memasang prosesor ke soket prosesor dengan melihat tanda panah pada prosesor. Tanda panah tersebut diletakkan di bawah pada soket prosesor. Kemudian diklip. Selanjutnya memasang fan cooler. Fan cooler ini sebagai pendingin dari prosesor. Selanjutnya pemasangan RAM kepada soket RAM-nya dengan menekan RAM tersebut. Selanjutnya pasang motherboard ke casing PC. Selanjutnya pemasangan front panel yaitu power LED plus dan minus. Sini kita pasang di sebelah kanan. Kemudian selanjutnya memasang HDD LED di belakang di depan dari power LED. Kemudian kita memasang power SW nya di samping power LED dan reset SW nya di depan power SW. Selanjutnya kita memasang front panel audio. Di sini kita paskan dengan portnya. Selanjutnya memasang USB 1 dan USB 2. Selanjutnya kita akan memasang power supply. Di sini power supply sebagai penyuplai daya listrik ke PC. Selanjutnya kita memasang pin 24 pin di port kemudian kita memasang CD-ROM.
Selanjutnya memasang hard disk. Selanjutnya memasang SATA ke hard disk dan CD-ROM. Selanjutnya memasang SATA ke motherboard dan CD-ROM, motherboard dan hard disk. Setelah itu kita tutup kembali. Selanjutnya masuk pada booting flash. Baik, untuk langkah pertama dalam booting flash kita perlu menyediakan aplikasi Rufus. Ini saya telah memiliki aplikasi Rufus. Kemudian kita juga harus memiliki file Windows 10 yang 64 ISO. Kemudian langsung masuk saja pada booting flash dan memasukkan Windows 10-nya. Di sini tampilan Rufus, tampilan aplikasi Rufusnya. Device-nya adalah flash yang diberi nama Abel. Kemudian boot selection-nya tetap disk or ISO image. Kemudian kita select. Di sini kita memilih Windows 10 64 ISO. Kemudian kita open. Di bagian ini tidak ada yang perlu kita rubah dan langsung saja kita masuk ke pembootingan, yaitu dengan menekan tombol start. Kemudian OK. Kemudian OK. Dan kemudian pembootingan masih berjalan. Kemungkinan besar dalam pembootingan ini akan memakan waktu, jadi saya akan mempercepat waktunya agar cepat selesai. Ya, proses booting komplit dan telah selesai dan memakan waktu sekitar hampir 20 menit atau 19 menit 35 detik. Setelah itu kita close. Kemudian kita akan lanjut pada penyetingan BIOS. Oke, masuk pada settingan BIOS. Di sini ada beberapa cara,
tapi saya memakai cara dengan menekan tombol Windows I. Kemudian setelah menekan Windows I akan muncul setting, kemudian masuk pada update and security. Update and security, klik. Kemudian masuk pada recovery. Pada recovery di sini ada advanced startup. Kemudian kita tekan restart now. Di sini akan masuk kepada menu choose an option. Kita masuk pada troubleshoot. Kemudian option of file. Kemudian masuk pada UEFI firmware setting. Kemudian kita restart. Ya, ketika menekan tombol tersebut akan langsung masuk kepada setting BIOS-nya. Di sini yang perlu disediakan adalah flash yang sudah di-booting yang berada di video sebelah, di mana kita masuk pada menu boot. Di dalam menu boot ini ada 3 boot priority order. Di sini ada Windows Boot Manager, Windows Boot Manager juga, dan ketiga USB HDD SanDisk. Di sini USB SanDisk ini kita naikkan ke atas dengan melihat panel yang ada di bawah, di mana panel di bawah ini ada F5 atau F6, yaitu change value, atau dengan menaiki atau menuruni dari flash tersebut. Kita tekan F5. Ya, di sini USB SanDisk-nya sudah berada di atas, dan ketika ingin menginstal, kita langsung tekan saja enter atau F10, di mana instalan tersebut flash tersebut akan menuju ke proses penginstalan. Karena di sini saya baru menginstal, jadi saya tidak akan menginstal. Kenapa saya memilih menginstal? Karena ada beberapa fitur yang lebih bagus dan juga pengupgradean dari tugas saya. Karena saya tidak akan menginstal Windows 10, jadi saya kembalikan ke seperti semula. Tapi sebelum itu USB SanDisk-nya kita turunkan dengan menekan tombol F5. Kemudian kita escape atau exit, lalu kita tekan enter. Selanjutnya masuk pada penginstalan. Selanjutnya masuk pada pengoperasian install Windows dengan menyediakan aplikasi Oracle VirtualBox. Kita buka. Kemudian yang lama kita hapus. Kemudian klik start.
Kita perbesar sedikit. Kita tunggu, kemudian masuk pada tampilan pertama penginstalan. Di sini untuk language to installnya tetap English United States, kemudian time icon format kita pilih, kita akan memilih Indonesia ya, Indonesia. Keyboard tetap keyboard bahasa AS, kemudian next, kemudian kita install. Di sini kita akan menunggu untuk proses setup startingnya selesai. Di sini pada aktivasi Windows-nya, karena kita di sini hanya sebagai tutorial untuk bagaimana cara menginstalan, jadi kita memilih I don't have a product key. Kemudian kita memilih Windows 10 Pro, kemudian next, kemudian applicable notice-nya kita pilih I accept the license terms, kemudian next, kemudian pada wire type instalasi kita pilih custom atau install Windows, kemudian pada driver enable space kita pilih new, kemudian di sini kita bagi menjadi 25.700, kemudian kita apply, kita oke. Di sini ada beberapa bagian, kita pilih driver no partisi 2, kemudian kita next. Di sini masuk pada instalasi Windows, karena memakan waktu jadi akan saya percepat. Kita akan langsung mencabut kasetnya agar tidak terulang-ulang lagi untuk menginstal. Masuk pada tampilan pertama tadi. Di sini prosesnya akan lama lagi, jadi saya akan percepat. Baik, selanjutnya masuk pada pemilihan bahasa. Di sini kita memilih bahasa Indonesia. Kemudian kita akan tunggu lagi pada proses selanjutnya. Kita akan percepat lagi
agar masuk pada proses selanjutnya. Kemudian pemilihan keyboard layout dalam bahasanya, kita memilih saja AS, kemudian kita yes. Di sini when at second keyboard layout kita skip, kita tunggu lagi sampai masuk pada proses selanjutnya. Baik, selanjutnya masuk pada pemberian nama dari PC yang kita install. Di sini saya kasih nama saya Putu Galang, kemudian kita next. Selanjutnya passwordnya kita kosongkan, next. Kemudian kita tunggu lagi sampai masuk pada proses selanjutnya. Pada proses ini akan saya percepat agar tidak memakan waktu banyak. Oke, baik. Masuk di sini kita matikan semua centang agar device-nya kosong. Kemudian kita accept. Masuk pada lagi just a moment. Di sini kita akan menunggu lagi. Ya, masuk pada tampilan awal ketika telah berhasil diinstal. Baik, setelah selesai penginstalan kita langsung masuk pada tampilan awal desktop, di mana awal desktop ini hanya memiliki dua aplikasi bawaan, yaitu Raquel Bean dan Microsoft Edge. Juga ada folder dan juga ada Microsoft Store. Setelah selesai pengupdatean, jika ingin menambah aplikasi silakan ditambah, kalau ataupun tidak ya tidak apa-apa, karena di sini saya hanya memberikan cara penginstalan, jadi saya tidak menambah aplikasi. Jadi terima kasih atas kerjasama dalam melihat dan memahami apa yang saya betulkan dan saya berikan. Jika ada ya cara penginstalan yang kelewat dan juga cara penginstalan saya yang salah, mohon dimaafkan. Karena di sini saya hanya memenuhi tugas saya untuk memasukkan tugas terakhir. Terima kasih. Selanjutnya kita keluar dengan menekan power of the machines, kemudian kita OK. Baik, setelah selesai
dari perakitan, booting, setting BIOS, dan penginstalan. Saya memohon maaf jika ada salah kata dan juga salah dalam memberikan pernyataan-pernyataan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.